Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah 29 ya. Masih ada Iya, yang belum 20. masuk semua. Total kita semua 5 ya. 35. Oke. Dengan yang baru join itu di kelas kami ada Pak Dadang ya, Pak Dadang Resada. Alhamdulillah sudah bisa Oh iya. gabung. Tapi sudah bisa akses ke litera belum ya Pak ya? Kanggo absen. Sudah Bu, Alhamdulillah Litra sudah bisa absen Bu, Oh bisa dokter. ya. Ya, Jadi pertemuan 1 sampai 3 bisa dimasukkan nggak Pak? kalau yang terulang ke belakang nampaknya tidak bisa Bu Dokter, karena Oh, sudah melewati batas waktu. ya betul. Jantan nu ayeuna we dimasukkan, tapi backup tetap harus ada Pak. Insya Allah. Nah, Bu Putri yang membackup Ya presensi betul. kaliannya. Ya. Terima kasih ke Bu Putri. Jadi di backup untuk link absennya supaya kita apa namanya kalau literanya bermasalah ada cadangan. Mangga Pak Dr. Yusuf, mungkin kita sambil jalan saja. Terima kasih Bapak sudah mau sharing untuk ilmunya pada pertemuan keempat hari ini. Oh, Kemarin keempat kita ya? iya keempat. Kami Oh, berdiskusi mengenai gaya kepemimpinan di pendidikan, Pak. oh iya ya bagus sekali itu ya bagus. Untuk tulisan-tulisannya sudah sampai mana, Bu Dokter? Eh, jadi kemarin Tugas. baru dibagi tugas. Sekarang hari ini insya Allah mau dicek, Pak. Oh Sehingga iya iya. Iya. Ya harus apa? Harus seimbang ya. Kalau untuk S2, S3 itu jadi tidak hanya teori saja yang diberikan, tetapi harus juga ya apa tugas-tugas seperti kesiapan jurnal dan lain sebagainya. Nanti itu sama Bu Oke akan diarahkan itu. siap, Pak. Itu harus sama seimbang. Karena kalau hanya keilmuan saja kita bisa mengkutip bidang, di berbagai bidang gitu bisa mengkutip, bisa mencari lah, bisa melihat. Di Pabalatak saya teh buka menuju nyerat. Hebat, Bapak mah produktif. Ya berjumpa ada mas Scopus 2 itu ya menuju lepat wae itu buku aduh apa Bikin koresponden sirik, Pak. mohon tong korespondennya ini harus korespondennya buku harus di ini harus dicontoh. korespondennya ya widai perbaikan deh buku aduh nggak tahu sampai kapan ini Apalagi udah yang udah Q2 mah tuh Prof mohon ya emang Q2 sesat. mohon nembe gul hiji aduh tapi ngalabatkan badai tilu nembe Oh, gul hiji. hebat. Baik, kita sudah jam 4:10 ya. Kita akan mulai dengan materi kepemimpinan ya. Kepemimpinan dalam perubahan organisasi di pertemuan yang kedua kalau kita berbicara tentang kepemimpinan. Ini enggak, apa PPT-nya muncul nggak? Takutnya enggak. Sudah Dok, sudah muncul. Kelihatan ya? Ya, Ya. sudah. Ya. Bahwa kepemimpinan ini pada umumnya sih manajemen berperan atau sangat berfungsi dalam merencanakan, mengorganisasikan, melakukan dengan kegiatan dan evaluasi ya, evaluasi serta mengontrol. Jadi ada tahap-tahapannya. Bagaimana dari mulai perencanaan sampai evaluasi sampai controlling itu ada di situ dalam teorinya itu. Jadi manajemen berperan atau berfungsi dalam rangka merencanakan, mengorganisasikan, melakukan kegiatan evaluasi, serta mengontrol segenap aktivitas organisasi dan administrasinya di dalam suatu organisasi seperti itu pada umumnya. Maka keberhasilan dalam suatu organisasi maupun keberhasilan di dalam suatu
suatu institusi ya dalam mencapai tujuan yang sesuai dengan visi misi atau sesuai dengan yang diharapkan oleh tujuan itu atau yang diraih itu, maka akan sangat bergantung kepada kepemimpinannya, yaitu apakah kepemimpinan tersebut mampu menggerakkan semua sumber daya SDM, sumber daya manusianya yang ada gitu. Apakah kepemimpinan itu mampu menggerakkan sumber daya, memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Apakah seorang pemimpin di situ mampu memanfaatkan sarana prasarana, dana yang ada, atau waktu bisa digunakan secara efektif atau efisien ya, serta terpadu dalam proses manajemen. Nah, ini kalau itu pentahapan-pentahapan itu atau karakteristik itu bisa dilakukan, maka kepemimpinan itu akan berjalan. Banyak contoh lah. Kalau Bu Uke sudah tahu lah, tidak belum lama. Kalau Bu Uke sudah tahu belum lama itu. Karena tidak bisa menjalankan seperti itu, maka akan terjadi kepincangan di dalam suatu organisasi gitu. Istilahnya kalau dalam suatu organisasi ada nakodanya naik, kita naik semuanya, kita berada di dalam suatu kapal misalnya ya. Tetapi misalnya di situ ada beberapa kita masuk di dalam kapal itu gitu. Para mahasiswa atau Bapak Ibu masuk di dalam kapal itu. Kalau di antara kita semua atau nakodanya atau pemimpinnya mengerowek-rowek gitu atau membocori kapal itu, otomatis akan bocor kan, seperti itu. Maka akan bocor gitu loh. Nah, kalau bocor itu maka tidak efektif, tidak efisien gitu, maka akan terjadi sesuatu atau akan terjadi temuan-temuan yang mengakibatkan kerugian kepada organisasi tersebut. Saya di sini bisa menyimpulkan atau saya bisa memutuskan lah bahwa kepemimpinan itu merupakan inti dari satu organisasi, kedua manajemen, dan ketiga adalah administrasi. Itu menurut pendapat saya dari beberapa teori yang bisa didapat yang dapat disimpulkan gitu ya. Nah, tetapi para ibu bapak sekalian atau para mahasiswa sekalian harus diketahui oleh kita semua bahwa pola kepemimpinan organisasi itu akan selalu berbeda ya. Misalnya organisasi bisnis pasti akan berbeda dengan pola kepemimpinan partai politik ya yang sedang tren atau yang sedang ramai saat inilah yaitu. Pasti juga akan berbeda pula dengan kepemimpinan organisasi sosial, pasti akan berbeda juga dengan kepemimpinan yang lain. Itu pasti. Jadi dalam kepemimpinan suatu organisasi itu pasti akan beda-beda. Makanya di sini bahwa kadang mengatakan bahwa itu semua adalah merupakan suatu seni gitu ya, bagaimana gaya seseorang dalam memimpin. Demikian pula kepemimpinan pemerintahan. Setiap negara ya di dunia ini akan berbeda satu sama lain. Masing-masing pasti akan mempunyai ciri-ciri dalam kepemimpinannya dihadapkan kepada keunggulan atau ciri khas dalam suatu negara ini. Nah, bagaimana dengan kepemimpinan abad sekarang atau kepemimpinan abad 21 saat ini gitu loh. Nah, jadi di kepemimpinan abad sekarang atau di abad 21 saat ini tengah menjadi topik yang amat penting, banyak didiskusikan, banyak dibahas oleh para pakar-pakar lah ya yang sering muncul di televisi, di radio ini yang berhubungan kaitannya dengan suatu organisasi gitu. Bagaimana suatu organisasi bisa melaksanakan atau bisa menjalankan visi misi agar tercapai tujuannya dengan efektif, efisien, dan murah biaya seperti. Nah, kaderisasi kepemimpinan itu tidak hanya dilakukan dengan segenap pelatihan semata saja, tidak seperti itu gitu. Namun butuh waktu yang panjang, butuh suatu proses yang panjang dan butuh pentahapan gitu dari mulai masuk, dari mulai tahap perencanaan sampai tahap pengakhiran itu butuh waktu. Saya belajar kepemimpinan itu sudah sampai ya 32 tahun gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk gitu. Tidak ujuk-ujuk gitu kita bisa masuk ke dalam kepemimpinan. Akan lebih bagus apabila seorang pemimpin itu memiliki dua kategori. Satu, dia bisa mendapatkan ilmu kepemimpinan melalui keilmuannya secara akademisi ya.
Yang kedua, seorang pemimpin itu bisa menerapkan dia secara praktisinya gitu. Itu akan ketemu, akan lebih cepat. Sama dengan kegiatan-kegiatan yang lain, sama dengan orang politik gitu. Kalau orang politik kan laboratoriumnya dia melakukan kegiatan-kegiatan politik di luar. Alhamdulillah Pak, surat sudah balik Pak. Beda dengan dokter, beda dengan orang kesehatan. Kalau orang kesehatan melakukan prakteknya itu di laboratoriumnya dia gitu loh. Orang pertanian kebanyakan melakukan prakteknya itu di laboratoriumnya dia, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan laboratorium. Tapi kalau misalnya orang pemimpin melakukan prakteknya, laboratoriumnya itu yaitu di lapangan. Gitu. Nah, sama dengan para Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu menerima atau mengikuti belajar masalah kepemimpinan tidak dipraktekkan oleh Ibu Bapak sekalian, maka nanti akan tidak balance lah, seperti itu gitu. Hanya tahu teori saja, tapi seperti apa implementasi dari kepemimpinan yang sudah dapat dari teori itu. Karena setiap saat pasti akan berubah. Kepemimpinan itu pasti akan berubah. Jadi pemimpin secara langsung maupun tidak langsung itu harus betul-betul dibina kemampuannya dalam memimpin, dalam baik itu memimpin secara langsung ya di suatu institusi atau dalam suatu organisasi, ataupun dimulai dari memimpin kepada diri sendiri. Jadi pemimpin itu biasanya memiliki perbedaan khusus ya dari individu lain. Artinya seorang pemimpin ini dinilai memiliki kelebihan kapasitas gitu loh dibanding yang lain. Pemimpin itu merupakan suatu figur ya, merupakan suatu contoh, merupakan suatu pelopor gitu, merupakan suatu perubahan, dan seorang pemimpin itu harus bisa kreatif atau menciptakan sesuatu yang baru gitu agar pengikutnya bisa meneruskan tentang generasi yang akan datang, atau bisa memprediksi dan bisa merubah suatu kegiatan-kegiatan yang harus segera dirubah dalam konteks perkembangan yang ada. Nah, di era modern ini pemimpin tidak hanya bertanggung jawab pada konstitusi ya, atau hanya kepada pimpinan atau kepada atasannya gitu loh. Namun memiliki tanggung jawab yang cukup besar di era abad 21 itu pada ya, selain kepada bawahannya, kepada stafnya, dan juga seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab kepada lingkungan, dalam hal ini ya mungkin masyarakat gitu. Makanya di sini kepemimpinan di dalam perubahan organisasi merupakan tindakan yang beralihnya suatu organisasi dari kondisi yang berlaku. Jadi kini menuju kondisi masa yang akan datang. Ini menurut teori Winardi. Jadi, apa saja sih yang harus dilakukan gitu dalam perubahan seorang pemimpin dalam melakukan perubahan dalam organisasi ini. Nah, karakteristik kepemimpinan transformasional, kalau saya katakan transformasional ya. Transformasional ini menjadi satu petunjuk bagaimana seorang leaders atau bagaimana seorang pemimpin harus bersikap dan berbuat kepada bawahannya. Bagaimana seorang leader atau bagi seorang pemimpin harus bersikap dan berbuat kepada atasannya, kepada rekannya, kepada temannya gitu, seperti itu ya. Jadi kepemimpinan itu merupakan ilmu dan seni ya, yang berusaha untuk membimbing lah, mengarahkan atau memberi atau sebagai motivator ya, memberikan motivasi serta menginspirasi kelompok atau organisasi pada pencapaian tujuan bersama. Itu seorang pemimpin. Tapi kalau Bapak Ibu mempunyai pengertian yang lain, boleh-boleh saja, nggak ada masalah gitu. Mempunyai definisi yang lain, oh Pak, menurut saya Pak, kepemimpinan itu di abad 21 seperti ini, boleh-boleh saja. Karena definisi itu luas, universal gitu. Dihadapkan kepada sektornya apa, dalam memimpin apa gitu. Boleh-boleh saja. Jadi tergantung kepada situasi dan kondisi yang dihadapinya. Maka di sini ada kreasi nilai, ada bagaimana sih visi strateginya, bagaimana tentang idealisme karakter institusinya gitu loh. Jadi perbedaan mengenai komponen organisasi yang menjadi penggerak bagi kemajuan atau bagi kemunduran sebuah organisasi itu akan selalu menempatkan kepemimpinan sebagai titik perhatian.
Nah, ini mungkin ada pendapat lain dari para ibu bapak sekalian, silakan. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ini pendapat saya seperti itu. Sebagian dari praktek, sebagian dari teori dihadapkan kepada melihat gaya-gaya kepemimpinan yang diterapkan di era abad sekarang gitu dan abad ke depan. Ini sangat sangat nggak aneh lah, istilahnya wajar gitu. Karena kepemimpinan itu merupakan salah satu komponen terpenting ya, atau inti di antara komponen-komponen lain organisasi ya, seperti struktur budaya gitu ya, di lingkungan dunia pendidikan ya, atau manajerial gitu ya, strategi perubahan itu sangat masuk sekali. Jadi di sini sebagai seorang pemimpin, individu itu harus memiliki nilai-nilai atau kreasi serta kualitas ya, kedisiplinan, dan mampu menjadi suatu agen perubahan. Intinya itu, mampu menjadi suatu agen perubahan. Seorang pemimpin harus berani untuk mengambil keputusan. Seorang pemimpin harus berani mengambil atau mengikuti perubahan-perubahan yang segera akan muncul gitu, akan tumbuh gitu. Nah, bagaimana dengan peran perguruan tinggi sebagai ruang belajar? Ini akan menjadi sangat penting bagi pengembangan pemimpin muda ya, pemimpin muda, pemimpin yang kreatif lah, dan pemimpin yang memiliki inovatif gitu. Salah satunya yang melalui kegiatan perkuliahan ya. Terdapat mungkin para mahasiswa dapat para mahasiswa diberikan wawasan tentang selain ilmu yang sesuai dengan prodinya gitu, maka para mahasiswa diberikan wawasan-wawasan yang cukup luas gitu, agar dia tidak hanya konsentrasi kepada bidangnya saja, tetapi para mahasiswa mengetahui tentang seperti apa sih globalisasi yang sekarang terjadi ini gitu. Karena memperluas wawasan ini yang dimiliki ini sambil dilakukan kegiatan-kegiatan yang seperti yang nanti diberikan oleh Bu Dokter, yang akan memberikan kegiatan-kegiatan penulisan dan lain sebagainya gitu loh ya. Nah, ini dilakukan kegiatan-kegiatan sambil melakukan, lebih banyaknya sih dominnya sih untuk kepemimpinan itu akan lebih mengena itu apabila dilakukan satu kegiatan-kegiatan yang sifatnya berdiskusi gitu loh, mengenai perubahan dan inovasi terbaru dalam bidang ilmunya. Pasti akan berbeda. Antara satu dengan yang lainnya pasti akan berbeda. Maka di sini pendekatan-pendekatannya banyak. Ada pendekatan organization di mana perubahan organisasi dilakukan dulu ya, kemudian diikuti dengan perubahan individual. Banyak pendekatan, tergantung kepada situasi-situasi yang dihadapi. Ada juga pendekatan individual odds ya. Individual odds itu di mana secara strategis mengubah individual terlebih dahulu sebelum mengubah organisasi. Tergantung kepada apa sih yang dibutuhkannya, apa sih skala prioritasnya yang harus dirubah dalam suatu organisasi ini. Maka perubahan individu itu mulai dari adanya kesadaran bahwa pada dasarnya setiap orang di dalam benaknya telah memiliki peta mental ya, tentang bagaimana mereka melihat organisasi dan pekerjaan mereka. Kalau seperti itu. Jadi sikap kepemimpinan itu harus dimiliki oleh setiap orang. Jadi kata ada ya dalam bukunya itu James Walt, bahwa kita itu lahir sudah diterapkan kepemimpinan kan ya. Kepemimpinan nangis dari mulai lahir brojol ya. Langsung dari perut ibu langsung ada nangis, terus gerak-gerak dan lain sebagainya. Itu bagian dari kepemimpinan gitu, kepemimpinan diri sendiri. Jadi setiap orang itu sikap kepemimpinan itu harus dan dimiliki oleh setiap orang. Terlebih bagi kaum sekarang ini, kaum generasi Z, kaum milenial lah ya. Milenial atau generasi muda gitu. Generasi muda ini kan merupakan suatu investasi bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan yang sesungguhnya, bagi kemerdekaan sesungguhnya yang diharapkan oleh bangsa kita gitu. Nah, generasi muda atau generasi Z atau generasi milenial ini harus diasah, harus betul-betul digenjot lagi, dicandra di muka gitu, jiwa kepemimpinan, mulai dari
saat dia masuk sampai kepada dia nanti melaksanakan kegiatan-kegiatannya, mungkin praktek di kantornya, jadi bagaimana di lapangan agar dia memiliki betul-betul jiwa kepemimpinan atau militansi yang sangat kuat. Ini akan menjadi pemimpin yang diharapkan di masa yang akan datang. Karena saat ini kaum milenial dan kaum Z lah yang menjadi penentu bagaimana masa depan Indonesia nantinya. Jadi kalau kita memberikan di lingkungan dunia pendidikan, kalau kita memberikan suatu materi kepada generasi-generasi milenial sekarang, tidak bisa mereka mengikuti kita. Gitu loh, gaya-gayanya. Makanya bagaimana kita bisa mengikuti mereka gitu. Bagaimana kita bisa mengembangkan ilmunya di era generasinya dia sampai era generasi yang belum muncul gitu, generasi nanti ke depan gitu. Nah itu. Jadi kita harus menyesuaikan. Maka di sini banyak sekali gitu gaya-gaya kepemimpinan yang harus dilakukan, penerapan kepemimpinan yang sudah dituangkan di generasi-generasi dan selalu berubah-berubah gitu, dan perbedaan-perbedaan pasti akan terjadi ya, perbedaan. Contohnya sekarang di dalam dunia politik perbedaan kepemimpinan gaya Ibu Mega dengan gaya kepemimpinan Pak Joko Widodo pasti akan berbeda. Tetapi kalau diaduk-aduk ya kayak kopi lah. Kopi dan gula kan beda kan. Gula itu manis, kopi itu pahit. Diaduk jadi gula kopi kan enak kan, seperti itu. Jadi kepemimpinan pun seperti ini. Selanjutnya di sini pasti tidak akan lepas dari pengertian fungsi-fungsi strategi, pengertian apa sih strategi, perbedaan antara strategi dengan taktis. Jadi kalau di kacamatanya militer itu ya, kalau strategi itu khususnya jangka panjang, jadi sesuatu tujuan yang jangka panjang gitu. Sedangkan taktis itu jangka pendek dalam mencapai sasaran yang cukup kecil. Kalau strategis itu capaian sasarannya itu sangat besar sekali, sangat luas sekali gitu. Maka perencanaan taktis itu adalah tindakan atau bagaimana menguraikan rencana strategis menjadi tindakan-tindakan jangka pendek. Nah, para mahasiswa sekalian, pentingnya strategis dan taktis di dunia kepemimpinan dan organisasi ini adalah bagaimana taktik akan mendukung strategis dalam pencapaian perubahan suatu organisasi. Sedangkan fungsi dari interpersonalnya adalah untuk melakukan kerjasama antara seseorang dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu gitu, antara seorang pemimpin dengan stafnya atau organisasi satu dengan organisasi lain dalam mencapai tujuannya atau untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kedua organisasi tersebut gitu. Maka di sini dilakukanlah satu kegiatan, ada fungsi strategis ya. Bagaimana mengembangkan ketentuan arah bagi organisasi. Bagaimana tentang fungsi taktisnya, bagaimana tentang fungsi interpersonalnya. Ini saling keterkaitan gitu. Nah, peran pemimpin di dalam perubahan pasti dalam perubahan suatu organisasi maupun dalam perubahan suatu institusi ini dapat dilihat dari fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan oleh pemimpin gitu ya. Kalau boleh saya tanya kepada ibu bapak sekalian, ada yang tahu tentang fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan oleh pemimpin itu antara lain apa? Silakan. Nah, kalau ada yang, kita ngobrol-ngobrol aja, nggak usah terlalu serius. Silakan, mungkin ada yang punya pendapat tentang ini. Ada yang bisa membantu menjawab? Jadi ada fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan oleh pemimpin ya. Fungsi-fungsi manajemen itu kunci. Antara lain apa saja? Jadi saya boleh, Pak. ya boleh silakan Pak, silakan Pak. Pak Sugeng silakan. Sugeng dalam mobil ya? Silakan Pak Sugeng. Fungsi manajemen ya Pak ya. Kalau nggak salah ada POEK itu Pak. Apa itu? Oh iya. POEK ya Pak. Jadi Ya. ada planning, organizing itu Pak. Iya. Boleh. Equating, controlling itu Iya, Pak. iya. Nah, ini Ya, saling betul, dulu, Pak. boleh, betul. Bisa, Pak. betul, itu juga bisa ya. Ada.
bisa itu juga. Tapi fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan oleh pemimpin itu antara lain merencanakan suatu perubahan ya, apal konteksnya dalam perubahan. Bagaimana dia bisa mengorganisasikan perubahan organisasi itu gitu ya. Tetapi yang tadi Pak Sugeng sampaikan itu memang betul, kuncinya ada di situ. Bagaimana dari mulai perencanaan sampai kepada evaluasinya. Nah, apabila ini dikaitkan dengan peran dan tugas serta tanggung jawab pemimpin, maka kepemimpinan seorang leaders atau seorang pemimpin dalam suatu perubahan ini harus bisa menetapkan tujuan perubahan serta memutuskan mengenai perubahan. Apa sih yang akan dan harus dilakukan di dalam konteks perubahan tersebut? Perubahan ini kan terjadi disebabkan diantaranya adanya faktor yang dapat mempengaruhi, yaitu baik itu faktor di lingkungan yang sifatnya internal, baik itu faktor di lingkungan yang sifatnya eksternal, seperti itu dalam suatu organisasi ya. Jadi misalnya di dalam internal itu suatu contoh organisasinya misalnya di internal itu antara lain mungkin bagaimana karyawan semangat kerjanya ya, bagaimana karyawan tingkat pendidikannya, bagaimana sih di dalam suatu organisasi atau dalam perusahaan itu suasana kerja, bagaimana dia cara kerjanya gitu. Itu dalam internal. Kalau eksternal ya misalnya seperti apa sih sekarang kekuatan ekonomi itu, seperti apa sih sekarang kekuatan politik itu, seperti apa sih sekarang kekuatan globalisasi sosial dan lain sebagainya itu. Maka untuk menciptakan hubungan kerja efektif ini dilakukan bagaimana penerapan kepemimpinan bisa menghargai bawahan, ya, menunjuk empati, bersikap lurus, atau yang kedua pergeseran fungsi manajemen, yaitu ada istilah namanya prinsip dari piramida terbalik gitu. Piramida terbalik, pekerja berada di atas dan manajer berada di bawah, dengan makna manajer bekerja untuk mendorong dan memenuhi kepentingan bawahan. Banyak yang mengatakan kalau seorang pemimpin itu harus menjadi pelayan gitu loh, pelayan eksklusif lah, boleh-boleh saja itu pakai dengan menggunakan teori piramida terbalik tadi. Nah, di sini menurut Smith ya, contoh-contohnya pemimpin itu harus bisa membuktikan bahwa ia adalah orang yang dapat dipercaya, dia adalah seorang panutan, dia adalah seorang guru gitu loh, dia adalah seorang contoh gitu, dan dia adalah orang yang berwawasan, dia mempunyai dan berani melakukan keputusan, berani menyampaikan keputusan dan berani melakukan perubahan. Pemimpin harus menerima risiko atau inovasi yang dilakukan otomatis ya seorang pemimpin. Di dalam kepemimpinan seorang pemimpin itu tugas pokoknya yaitu adalah memberikan satu keputusan. Rugi atau tidak rugi maksudnya itu positif atau tidak positif atau negatif gitu, atau akan membahayakan dia. Seorang pemimpin harus berani melakukan berani mengambil satu keputusan. Tapi ada gaya-gaya kepemimpin yang diterapkan oleh seorang pemimpin. Mungkin dalam pengambilan keputusan itu ada yang bermakna kepada kompromi atau dilakukan satu kegiatan istilahnya itu briefing to the briefing gitu loh ya, dilakukan kegiatan-kegiatan itu untuk menyimpulkan atau untuk merumuskan hal-hal yang akan diputuskan gitu loh. Atau ada juga yang disimpan dulu gitu untuk memutuskan itu. Ada juga yang sifatnya keputusan langsung minta saran, langsung berani disampaikan keputusan, itu siap untuk menerima resiko-resiko yang terjadi. Bisa mempengaruhi orang lain ya. Jadi pemimpin perubahan itu harus berani, harus mempengaruhi orang lain secara positif, tapi secara positif bukan provokator negatif, bukan, tetapi secara positif dengan memperhatikan siapa, keterampilannya dibutuhkan apa, dia melihat lingkungan-lingkungan yang ada atau skala prioritas apa yang harus dilakukan dalam mempengaruhi stafnya ya, bagaimana perkembangan ke depan, bagaimana kerugian kemajuan. Ada istilahnya open management gitu, seorang pemimpin mempengaruhi perubahan-perubahan itu. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin di generasi era abad 21 sekarang, mengembangkan teamwork ya, melibatkan bawahan dalam mengambilkan keputusan itu. Jadi sebelum dia mengambilkan keputusan, maka staf-stafnya diajak bicara untuk memberikan saran-saran staf istilahnya itu kepada seorang pemimpin. Dan setelah itu dievaluasi lagi oleh pemimpin. Setelah itu baru seorang pemimpin berani melakukan atau memberikan keputusan. Nah,
strategi dalam memimpin perubahan ini ada istilahnya akselerasi perubahan di masa depan gitu. Ini seorang Dakar itu memperkirakan yang pertama itu akselerasi perubahan masa depan, bahwa di masa akan datang khususnya di negara berkembang faktor dominan yang berpengaruh besar pada perubahan adalah perubahan kependudukan. Otomatis ya, di mana sekarang kita lihat penduduk terbesar India ya, China, Indonesia juga masuk di situ ya. Bagaimana harus melakukan gaya kepemimpinan penerapan dengan bisa mempengaruhi kepada hal-hal yang sifatnya positif ya untuk mencapai tujuan. Istilahnya kalau orang Sunda itu istilahnya itu tercukupi lah, papan sandang pangannya itu bisa tercukupi gitu loh. Akhirnya dia bisa gemah ripah loh jinawi gitu. Bagaimana posisi pemimpin dalam pusaran? Saya sampai jam berapa ya? Lupa. Halo? Kalau di jadwal tuh pukul 6. 6 sore, Pak. Oh, jam 6 sore. 18.00. Oh, baik. Jadi strategi dalam memimpin perubahan itu di mana posisi pemimpin dalam pusaran perubahan ya. Jadi memberikan kesediaan untuk merubah, berani untuk melakukan satu perubahan, memberikan inovasi ya. Perubahan harus memiliki skill lah, untuk memiliki skill, mampu menghasilkan sesuatu yang kreatif, inovatif disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau kebutuhan zaman saat ini gitu. Nah, strateginya dalam memimpin perubahan yaitu langkah yang dipilih dalam memimpin perubahan. Pemimpin harus mampu meyakinkan semua orang bahwa perubahan adalah sebuah peluang, bukan masalah sukses atau tidak suksesnya, berarti bukan ya, tetapi perubahan itu merupakan suatu peluang. Jadi bukan hambatan. Makanya banyak sekali negara-negara yang melakukan kegiatan-kegiatan riset ya di dalam pelaksanaan kepemimpinan ini untuk mencapai suatu peluang, untuk mencapai temuan-temuan yang bisa menguntungkan bagi suatu organisasi atau bisa menguntungkan bagi institusi tersebut gitu loh. Strategi dalam perubahan itu yang keempat adalah keseimbangan antara perubahan dan kontinuitas ya. Jadi kelangsungan perubahan dalam kondisi dibutuhkan satu komitmen, dibutuhkan satu kepercayaan ya di antara organisasi tersebut, meningkatkan kepuasan pekerja. Jadi disinilah dibutuhkannya open management ya. Nah, apa saja langkah pemimpin dalam memimpin perubahan? Pasti ya memastikan bahwa semua konsekuensi perubahan dapat dimengerti oleh bawahannya, mengidentifikasi apa saja sih yang harus kita lakukan perubahan itu ya. Jadi tidak semua konsep harus dirubah, tidak. Jadi bidang-bidang apa saja yang sekiranya menjadi sarana prioritas di dalam suatu organisasi dikarenakan minusnya di situ gitu. Maka dilakukan di situ dilakukan identifikasi bidang-bidang apa saja, membagikan tanggung jawab sesuai dengan SOP-nya lah istilahnya, SOP-nya masing-masing. Si A dapat apa, si B melakukan apa, si C melakukan apa. Itu semuanya hanya bersifat saran saja gitu. Ya, saran. Dia belum melakukan hal-hal yang sudah diponis, tidak, tetapi semuanya keputusannya nanti ada di dalam seorang pemimpin, diberikan oleh seorang pemimpin. Membangun prioritas ya. Mengusahakan anggaran yang dibutuhkan serta menetapkan tim dari struktur. Nah, langkah pemimpin dalam memimpin perubahan yaitu membagikan hak sumber daya manusia terhadap tugas, menetapkan tujuan untuk perubahan, mempertimbangkan kebijakan, memastikan bahwa implementasi telah dilakukan sesuai rencana, dan harus mengenal karyawan yang terlibat dalam proses perubahan itu. Siapa saja, jadi tidak semuanya dilibatkan di dalam perubahan itu, tetapi dilakukan beberapa karyawan-karyawan saja yang tergabung di dalam perubahan itu. Tekniknya memimpin dalam menentukan perubahan itu ada pemimpin yang dituntut untuk bagaimana sih antisipasi ke depannya. Antisipasi ke depannya seperti apa? Memprediksi bahwa dunia ke depan itu di era abad 21 yang sekarang ke depan itu seperti apa tantangannya yang akan dihadapi dalam merumuskan terlebih dahulu seharusnya apa yang harus dilakukan gitu. Bagaimana reaksi dengan adanya perubahan, tanda-tanda yang akan terjadi bila akan dilakukan suatu perubahan. Bagaimana perubahan kalau sudah sedemikian besar negatif dan positifnya seperti itu.
Ini hubungan taktik dan tingkat perubahan ya. Ini hanya untuk gambaran saja. Ini hubungan taktik dan biaya perubahan bisa dipelajari. Nah, penyakit pemimpin dalam melakukan perubahan ya pemimpin yang tidak mendengarkan. Gitu ya. Pemimpin yang tak mempraktikkan apa yang dikatakan oleh pimpinannya. Pemimpin yang mempraktikkan favoritisme. Ya. Jadi gampang aja mudah jual murah lah asal Bapak senang gitu. Pemimpin yang mengintimidasi orang lain, pemimpin yang mendemonisasi orang lain, pemimpin yang merasa puas dengan dirinya gitu ya. Nah, ini yang harus tidak boleh dilakukan oleh seorang pemimpin, penyakit pemimpin dalam melaksanakan perubahan, merasa dia suka berhasil, lepas kontrol, dia akhirnya kerikil kecil bisa menjatuhkan seorang pemimpin tersebut. Jadi seorang pemimpin harus betul-betul hati-hati ya dalam bersikap, bertingkah, ya harus ucap dan lain sebagainya, itu harus hati-hati karena yang menyorotnya itu dari A sampai Z gitu, akan melihat, akan menilai. Kalau pemimpinnya salah, nanti pasti akan berdampak kepada bawahannya akan salah juga seperti itu. Nah, kesalahan yang harus dihindari memaksakan solusi yang dikembangkan dari tempat lain. Tidak perlu dipaksakan gitu. Kalau misalnya sasaran itu belum saatnya dilakukan, ya skala prioritas tadi aja yang saya katakan. Mana kira-kira yang harus didahulukan, mana kira-kira yang sekiranya mampu gitu organisasi tersebut untuk melakukan perubahan tersebut. Mana kira-kiranya institusi ini yang bisa menjalankan atau yang harus dirubah pada saat ini untuk mengikuti perkembangan. Nah, inilah yang kesalahan yang harus dihindari. Jadi tidak memaksakan ya, tidak memaksakan segala sesuatunya, mengedepankan kebutuhan dulu daripada keinginan. Kalau keinginan kan bisa belakangan, tapi kebutuhan dulu yang paling diutamakan. Setelah kebutuhan baru keinginan. Demikian para mahasiswa sekalian, ibu bapak sekalian, dari saya di materi yang kedua. Selanjutnya silakan apabila ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, jangan dipaksakan ya. Kalau tidak ada, jangan dipaksakan. Ada yang ajukan tangan, Pak. Pak Asep. Yang raise hand, Pak. Sudah Kenapa? banyak, Pak. Pertama banyak, Pak Pak, Asep, yang nanyain, yang kedua Pak Dadang, yang ketiga Ibu Rita dulu ya. Mangga Pak Asep. Pak Asep. Terima kasih Pak Jenderal. Ini luar biasa, ini materi tentang kepemimpinan dan cocok sekali dengan kondisi yang sedang viral mungkin sekarang ya Pak Dokter. Saya menggelitik sekali ada konsep tadi bahwa yang namanya kepemimpinan kan nggak bisa instan ya, Pak Dokter. Nah, ini kalau apakah ada perbedaan gitu kepemimpinan di dalam sebuah baik itu lembaga dengan di bidang politik misalkan kepartaian. Nah, ini kalau di aturan-aturan kan kepemimpinan itu apalagi kalau di militer ya itu sangat terstruktur sekali gitu. Jadi yang namanya jabatan kepala sampai panglima itu nggak bisa seenaknya dilakukan dengan hal yang cukup instan. Nah, apakah di sipil atau misalkan di bidang perpolitikan yang sekarang sedang tren, misalkan ketua partai yang baru beberapa hari tiba-tiba jadi ketua umum. Nah, ini apakah di aturan negara ada nggak Pak Dokter ini tentang hal kepemimpinan yang terjadi belakangan ini? Ini juga sedang ramai dibicarakan di media-media yang ada sekarang. Itu mungkin pertanyaan saya, khawatirnya karena banyak yang bertanya, itu mungkin yang ingin menggelitik sekali nih Pak Dokter tentang kepemimpinan yang sekarang ini. Gimana Pak Dokter? Siapa yang mau jawab? Burita, jawab Burita. Semuanya tujuannya sudah tahu ini. Ya. Kalau ketentuan tidak ada, Pak Asep. Tidak ada. Iya. Ketentuan secara tertulis itu tidak ada. Tidak ada. Tetapi masing-masing institusi tadi saya sampaikan bahwa penerapan kepemimpinan itu pasti akan berbeda gitu. Saya melihat di dalam era sekarang kepemimpinan yang bagus di dalam pemerintahan itu kepemimpinan yang kondusif, artinya dia tidak terlalu banyak bicara tetapi banyak bekerja seperti itu. Daripada banyak
banyak bicara malah tidak bekerja gitu loh. Di kepemimpinan pemerintahan itu akan lebih banyak tidak bicara tetapi banyak bekerjanya seperti itu, karena dibutuhkan sebagai panutan, dibutuhkan sebagai aspirasi, sebagai motivator kepada bawahannya atau kepada bertanggung jawab kepada masyarakat gitu loh. Nah, sekarang di era politik sekarang, masing-masing partai itu akan berbeda. Makanya kepemimpinan itu seni gitu. Masing-masing gayanya bagaimana dia bisa mempengaruhi orang lain gitu. Bisa mempengaruhi orang lain. Penerapan PDI dengan penerapan, kalau saya sampaikan partai PDI, PKS, misalnya apalagi ya, partai-partai yang ada sekarang inilah PBB atau PAN gitu loh, Golkar. Kepemimpinannya pasti akan berbeda-beda, gaya-gaya kepemimpinan itu gitu. Bagaimana cara menerapkan, intinya bagaimana dia bisa mengajak gitu loh, bisa mempengaruhi orang-orang lain. Nah, seninya, gayanya masing-masing punya cara tersendiri. Kalau secara aturan apakah ada ketentuan, itu tidak ada, tertulis tidak ada. Tapi mereka akan melihat perkembangan dan mereka akan melihat lingkungan yang ada di situ. Seperti apa penerapan kepemimpinan saya dihadapkan kepada lingkungan eksternal dan internal tadi itu gitu loh Pak Asep. Jadi kalau misalnya dari lingkungan eksternal dan internal itu ketemu permasalahannya, maka beberapa permasalahannya, maka dia akan menerapkan lebih kepada skala prioritas dari permasalahan-permasalahan itu. Pak Asep pasti akan berbeda menerapkan gaya kepemimpinan Pak Asep dengan teman-teman Pak Asep akan berbeda seperti itu. Itu ya. Terima kasih, Dok. Ya. Ada lagi? Siapa lagi? Boleh, Pak. Dan Silakan. Baik, terima kasih, Pak. Terkait dengan peran seorang pemimpin ya, Pak ya, yang tadi disampaikan oleh Bapak, ada beberapa peran yang harus dijalankan atau dilakukan oleh seorang pemimpin gitu. Yang menjadi permasalahan dalam satu institusi, katakanlah satuan pendidikan gitu, sekolah atau kampus, jika seorang pemimpin tidak bisa menjalankan fungsi-fungsinya sebagai pemimpin, bagaimana sebaiknya kita sebagai bawahan memberikan sikap gitu, sikap agar organisasi atau lembaga itu tetap bisa berjalan dengan baik. Apakah mungkin kita melakukan sebuah inisiasi untuk mengambil alih fungsi-fungsi kepemimpinan dalam satu lembaga ya Pak ya? Mungkin atau boleh tidak seperti itu. Nah, kalau misalkan itu tidak dilakukan, maka katakanlah kualitas atau kinerja lembaga itu akan menurun karena tidak berjalannya fungsi kepemimpinannya tadi. Itu mungkin Pak yang ditanyakan, Pak. Jadi dalam suatu pendidikan misalnya ya, dalam suatu SMA atau SMP atau universitas itu tidak jauh berbeda dalam suatu perahu gitu loh, sama dengan suatu perahu. Dalam perahu itu ada nahkoda gitu ya, ada staf nahkodanya di situ, ada masyarakatnya di situ ya, ada penumpang-penumpangnya gitu loh. Nah, kalau nahkodanya tidak bisa menjalankan itu kan perahunya goyang di situ kan, tetap saja di situ kan. Nah, tugasnya bagaimana sekarang kan di situ ada teknisi, staf-stafnya lah, staf-stafnya itu menyarankan, Pak ini yang dipegangnya Pak gitu, Bapak harus menjalankan ini gitu loh. Kalau misalnya semuanya harus memberikan saran, karena staf itu tugasnya hanya memberikan saran, tidak bisa memberikan keputusan gitu. Nah, kalau misalnya sudah disampaikan kepada nahkodanya masih tetap tidak melaksanakan, tidak menerima itu hak seorang pemimpin gitu loh. Tapi apabila itu akan membahayakan kepada suatu perahu, itu akan membahayakan, bisa tenggelam perahu itu gitu loh. Maka itu ada aturannya dimaksud kepada etika. Tidak boleh langsung, apabila pemimpin itu masih ada, tidak boleh langsung mengambil alih kepemimpinan itu. Tidak boleh. Itu masuk pada etika. Tapi ada secara praktek kejadian-kejadian dalam suatu organisasi di mana organisasinya itu tidak jalan. Namun staf-stafnya itu pintar, hebat staf-stafnya itu. Jadi mereka melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengcover kekurangan dari seorang pemimpin, tapi tidak lepas dari SOP-nya.
tapi tidak lepas dari responnya untuk menutupin itu. Jadi seolah-olah kegiatan itu atas dasar pemimpin. Nah, seorang pemimpin bisa disadarkan dengan situasi seperti itu gitu. Tiba-tiba dia nanya, oh ini siapa yang menginikan? Oh ini Pak sudah diinikan Pak. Oh iya saya lupa misalnya seperti. Oh iya saya lupa itu tidak melakukan suatu kegiatan. Itu inisiatif. Itu inisiatif staf-staf. Makanya di dalam suatu organisasi itu ada balance-nya antara seorang pemimpin dengan staf. Kalau pemimpinnya kurang, ya dalam arti kurang penunjukan, pemilihan, menentukan seorang pemimpin itu ada pasti sih manusia ada kekurangan, kelebihannya pasti ada ya. Tetapi kurang dalam penguasaan di dalam suatu organisasi tersebut, maka dibutuhkanlah staf-stafnya yang betul-betul yang bagus gitu. Staf-stafnya yang betul-betul yang hebat, yang punya strategis di dalam penelitian untuk mengcover gitu loh, cover gitu dalam suatu organisasi itu. Saya mau gambarkan tidak bisa ya di sini digambarkan bagaimana sih istilahnya itu alur pikirnya gitu loh antara seorang pemimpin dengan stafnya tidak bisa di sini. Kalau kalau kita tatap muka gini bisa saya gambarkan alur pikirnya itu seperti apa gitu. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya seorang pemimpinnya hebat ya, dihadapkan kepada staf yang hebat, itu akan mendapatkan suatu organisasi yang hebat gitu. Nah, bagaimana kalau dengan pemimpinnya hebat, stafnya di situ agak kurang, disitulah tugas pemimpin sebagai guru. Disitulah sebagai tugas pemimpin harus mengayomi di situ. Dan namanya seorang staf tidak boleh untuk canggung-canggung untuk menanyakan kepada seorang pemimpin. Jadi ada dua komen. Yang pertama etika, jangan keluar dari etika, jangan lepas dari etika. Saya ambil alih aja lah karena pemimpinnya tidak jalan, itulah udah masuk kepada etika gitu. Semasih ada di situ seorang pemimpinnya, walaupun memang itu seorang stafnya lebih hebat, lebih canggih atau lebih pintar dari seorang pemimpinnya, tetapi seorang staf tetap harus menghormati kepada seorang pemimpin gitu loh. Karena yang segala bertanggung jawab itu adalah seorang pemimpinnya seperti itu. Pasti akan berbeda ya satu organisasi dengan organisasi yang lain. Itu ya. Ada lagi? Baik Pak, saya barangkali yang akan ini sebetulnya menyimak dari pembahasan barusan Bapak juga ya, itu sudah tergambarkan pertanyaan saya sebetulnya. Jadi ini materi Bapak barusan itu sangat luar biasa bagi saya Pak. Karena di pendidikan juga kita membutuhkan itu ya. Jadi ketika kita berbicara transformasi pendidikan, maka dibutuhkan inisiatif, kemudian inovatif, kemudian pemimpin dan pengikut gitu. Jadi bila pemimpin tidak punya inisiatif, mungkin jalan di tempat gitu. Pengikutnya banyak juga tidak akan terjadi itu transformasi. Sementara transformasi di zaman sekarang itu perubahan itu sangat diperlukan gitu. Karena kita memang di zaman yang berbeda dengan masa anak didik kita sekarang. Nah, maka ketika Bapak tadi menyebutkan bahwa kepemimpinan ini memang diperlukan tidak hanya kemampuan dia secara teori tetapi praktisi dia. Jadi betul menurut Bapak ya tadi bahwa pemimpin ini harus diberi kesempatan dia gitu untuk melakukan praktek-praktek kepemimpinannya. Sehingga ketika saya akan misalnya bertanya bagaimana ketika di institusi pendidikan, tapi hampir sama dengan Pak Dadang itu, di institusi pendidikan justru terjadi hal-hal di mana kita menemukan sosok pemimpin ini yang harusnya dia punya inisiatif, inovatif sehingga pengikutnya banyak, kemudian maksud pengikut itu hal yang menjadi sebuah perubahan itu harusnya terjadi gitu ya, tapi ini beliau cari aman. Pertama, apakah karena misalnya ada kepentingan yang lain misalnya seperti gitu? Karena bisa jadi penempatan dan segala sesuatunya itu juga terkait dengan penempatannya itu apakah berdasarkan punten ya misalnya ada jabatan politis, ada juga jabatan karir misalnya berdasarkan kemampuan. Nah, itu juga kan terkadang bisa kita lihat secara profesi sebetulnya mungkin belum ada kompetensinya, tetapi secara politis dia punya kekuatan, gitu. Terkadang seperti itu, gitu. Nah, bagaimana kondisi bila itu kita temukan justru di institusi kita. Kita sebagai bawahan justru menemukan hal-hal seperti ini, gitu. Sebagian tadi
jawaban dari pertanyaan Pak Dadang juga sudah luar biasa. Mungkin itu Pak, terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi memang itu bukan bagaimana kita bila menemukan, banyak yang seperti itu terjadi. Banyak itu di lingkungan, khususnya di lingkungan dunia pendidikan ya. Dunia pendidikan kita itu memang kalau saya katakan masih butuh peninjauan kembali lah. Peninjauan kembali penerapan-penerapan metode-metode atau sistem pendidikan di dunia pendidikan yang diterapkan oleh Menteri Pendidikan sekarang ini, kalau menurut saya butuh ditinjau kembali, karena mungkin ya bukan saya menginikan, tapi karena mungkin penerapan gaya penerapan ilmu di luar negeri belum tentu bisa sama di kita karena perbedaan-perbedaan budaya. Nah, di kita negara maju ini masih adalah istilahnya penempatan-penempatan seorang pemimpin yang memang kalau dilihat dari segi kualitas atau dilihat dari segi profesionalnya, dia sebetulnya masih belum sepenuhnya untuk menguasai di bidang itu atau bidang tersebut, kan istilahnya dipaksakan lah gitu loh, dipaksakan gitu loh. Itu menjadi problem, itu menjadi suatu permasalahan ya, permasalahan yang bukan hanya di satu tempat, ini permasalahan yang banyak tempat ditemukan seperti itu, yang berdampak kepada turunnya kualitas dari institusi tersebut gitu. Jadi disebabkan pengaruh dari seorang pemimpin gitu. Ada dua kemungkinan disebabkan untuk melakukan suatu perubahan dan bisa tidak berubah, karena satu, ada yang di bawahnya itu acuh tak acuh gitu loh. Oh, biarkan aja lah dia yang tanggung jawab. Akhirnya bekerja hanya sebatas rutinitas gitu loh. Batas rutinitas, dan akhirnya ya yang kalau di dunia pendidikan yang dirugikan itu adalah nanti sumber daya manusianya gitu. Muridnya, dalam arti muridnya gitu. Karena di dalam dunia pendidikan itu kan yang berpotensi itu, atau yang bukan yang berpotensi, yang faktor yang paling menentukan itu 3. Kalau di dunia pendidikan itu, baik di tingkat SD, SMP, SMA maupun universitas. Satu, bagaimana keberadaan tenaga pendidiknya. Ya. Kedua, bagaimana keberadaan kelengkapan fasilitas pendidiknya. Ketiga, bagaimana keberadaan peserta didiknya, muridnya gitu loh. 3 itu aja dari 10 komponen atau dari 11 komponen itu yang sangat berpengaruh sekali gitu. Jadi kalau saran saya, kalau mendapatkan pemimpin seperti itu, yang pertama bagi kita yang bukan pemimpinnya, untuk mempelajari itu sebagai ilmu bagi kita ya, kita ke depan apabila jadi pemimpin jangan melakukan seperti itu gitu. Makanya seorang pemimpin harus disiapkan dari mulai sekarang gitu. Dari mulai sekarang disiapkan bagaimana dia memiliki, tadi yang Ibu sampaikan, harus punya inisiatif, harus punya inovatif. Itu adalah tanggung jawab seorang pemimpin gitu. Makanya perlu dibutuhkan, apalagi di dunia pendidikan itu, seorang pemimpin itu dikatakan ya panutan, dikatakan ya dikatakan ya betul-betul sebagai motivator gitu, dikatakan sebagai contoh dan lain sebagainya lah, itulah di sudut pendidikan. Karena seorang pemimpin pendidikan itu tanggung jawabnya lebih berat daripada memimpin di institusi-institusi di luar itu. Kenapa? Sumber daya manusia itulah yang dijadikan peranan pokoknya gitu. Sumber daya manusianya, membentuk sumber daya manusia. Dulu kalau kita ingat Perang Dunia Kedua, Jepang di bom atom gitu loh. Yang pertama ditanyakan sama pimpinannya, berapa guru yang masih hidup gitu loh. Tidak ditanya berapa pengusaha-pengusaha yang masih hidup, tidak. Tapi berapa guru yang masih hidup gitu loh. Nah, disinilah di abad-abad perubahan seperti ini, di era perubahan seperti ini, sebetulnya butuh pemimpin itu, gaya kepemimpinan dan tipe-tipe kepemimpinan itu butuh kita mengimplementasikan, mempraktekkan gaya kepemimpinan. Banyak teori-teorinya, banyak cara-caranya gitu loh. Banyak istilahnya itu, contoh-contohnya lah. Studi kasus banyak sekali studi kasus yang dijadikan sebagai percontohan. Nah,
Kalau ibu bapak berada di lingkungan dunia pendidikan, sering-seringlah memberikan studi kasus kepada anak didiknya atau kepemimpinan. Karena di era sekarang, ya, dalam kita menerapkan ilmu kepada membentuk sumber daya manusia, menerapkan ilmu kepada murid-murid kita atau manusia didik kita, itu yang paling utama adalah menerapkan akhlak, membentuk karakter gitu, bentuk dulu karakternya. Gitu. Kalau ilmunya bisa ngelihat dari yang lain, dari Google aja bisa kan gitu loh, bisa ditambahin. Tapi pembentukan karakternya. Jadi tidak aneh kalau misalnya ada orang yang ilmunya tinggi, tetapi dia keluar dari karakternya, keluar dari alatnya. Itu bukan satu saja, itu banyaknya hal-hal seperti itu. Makanya di dunia pendidikan saya katakan lebih berat tugasnya dibanding dengan di luar dunia pendidikan. Itu ya, Bu Rita. Terima kasih, Pak. Mohon izin Pak Jenderal. Ya. Boleh Pak? Boleh. Mas Sugeng nyerobot aja. Tuh Pak, Baru mau antri. ngomong. Ya silakan. Tuh marahin tuh sama Boke tuh. Pak Sugeng mohon maaf, Pak Cecep dulu sudah ngaco tadi. Sudah ngacai. Ya. Menarik banget soalnya nih Pak Jenderal nih. Mangga lajeng. Nah, Enggak, Pak Cecep dulu. Mas Sugeng ya. Terima kasih Boke atas waktunya. Ini judul yang sangat mata kuliah yang sangat bagus sekali tentang kepemimpinan. Mungkin menyambung dari pertanyaan yang Pak Dadang, Bu Rita, kita di sekolah, apalagi kayak Bu Rita, Pak Asep, saya pribadi itu lulusan guru penggerak. Dan guru penggerak itu diplot nanti ke depannya untuk menjadi seorang pemimpin, Pak. Nah, tetapi yang terjadi itu ketika sudah lulus jadi guru penggerak, ada beberapa rekan yang saya yang sudah ditunjuk tetapi belum bersedia gitu, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, apakah kita belajar dulu kepemimpinan baru menjadi seorang pemimpin, atau kita jadi pemimpin dulu baru kita belajar gitu, Pak. Karena kalau soal teori itu tidak seindah prakteknya gitu, Pak. Ya, tidak semudah prakteknya seperti itu. Nah, menurut Bapak pengalaman. Karena mungkin di kasus yang lain mungkin kalau mempunyai yayasan mungkin karena faktor kekeluargaan, misalkan Pak Imam ditunjuk langsung jadi kepala sekolah gitu. Nah, berarti Pak Imam tidak mempelajari kepemimpinan tapi sudah jadi pemimpin baru mempelajari gitu. Nah, menurut Bapak itu efektif mana gitu, Pak? Kita belajar dulu baru menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang pemimpin baru belajar dulu gitu, Pak? Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin gitu, Pak. Apalagi di guru misalkan jadi kepala sekolah itu jabatan akhir gitu. Mungkin itu, Pak, pertanyaan dari saya. Makasih Pak Cecep. Ayam dengan telur duluan mana Pak Cecep? Kalau Bapak dari bilangnya ayam, ya ayam dulu, Pak. Kayaknya itu Pak Cecep. Sepertinya itu ayam dengan telur. Jadi manusia itu lahir ke bumi, lahir dari perut ibunya itu sudah ada kepemimpinan gitu loh Pak Cecep. Secara tidak langsung kepemimpinan. Dalam teorinya kepemimpinan itu bisa turun dari berbagai faktor. Contoh, seorang bapaknya jadi pejabat misalnya. Anak bisa turun tuh karakternya, kepemimpinannya itu bisa turun ke anaknya karena sering nanyakan, karena dia faktor lingkungan di keluarganya sering mendengarkan diskusi kepemimpinan bapaknya gitu loh. Bisa seperti itu gitu. Bisa diterapkan gitu. Bisa juga seperti itu. Ada juga dari pergaulan teman-temannya karena ikut organisasi, mungkin dari organisasi OSIS, dari mulai SD kan ada ketua kelas dan lain sebagainya juga. Bisa seperti itu, Pak. Ada juga mungkin dari sekolah gitu, pendidikan gitu loh, pendidikan semuanya. Kepemimpinan itu laboratoriumnya itu praktek gitu. Jadi sehebat apapun ilmu yang diterima oleh seorang calon pemimpin lah gitu loh ya, manusia gitu loh ya, ilmu kepemimpinan yang diterima oleh
oleh seorang manusia itu apabila tidak dipraktekkan maka akan tumpul sama dengan pisau, Pak. Sama dengan pisau, Pak Cecep. Pisau itu tajam ya apabila diasah. Bagaimana cara mengasahnya itu yaitu bagaimana dia bisa mengimplementasi, menerapkan gitu ilmu-ilmu kepemimpinan gitu. Ya, jadi mana duluan langsung aja nggak apa-apa dia sambil praktek gitu. Dipraktekkan ke kepemimpinan lagi. Karena ilmu yang paling kalau saya katakan yang paling tinggi gitulah ya adalah bukan dari teori atau bukan dari pelajaran atau ngambil dari buku, tetapi dari pergaulan, dari praktek, dari praktisi langsung gitu ilmu itu. Oh, yang tidak ada di buku ternyata kita bisa menerima dari pergaulan. Oh, seperti ini tidak boleh dilakukan. Oh, kalau melakukan belok ke kanan itu pakai rifting kiri itu bisa berbahaya. Itu adalah ilmu-ilmu yang praktek secara dilakukan gitu, Pak. Jadi tidak salah ada orang yang melakukan belajar dulu baru setelah itu menerapkan ada, Pak Cecep ada. Ada orang yang dia karena faktor yang pasti tidak ada orang yang nol dari kepemimpinan tidak ada. Dia tidak memiliki mindset kepemimpinan di dalam sikapnya tidak ada manusia seperti itu. Semuanya manusia yang seperti yang normal pun atau yang ada kekurangan pun pasti dia memiliki kepemimpinan pribadinya atau kepemimpinan sikap dan lain-lainnya. Pemimpin itu baru akan bertahap apabila nanti sudah dilakukan praktek, ditambah ilmu, ada rasa ingin tahu. Pasti seorang pemimpin akan ada rasa ingin tahu. Benturan pun ada gitu masalah itu. Jadi boleh-boleh saja, tidak ada yang kaku Pak Cecep kalau pemimpinan. Kepemimpinan itu tidak ada yang kaku. Boleh mana dulu, boleh yang pertama dulu, boleh yang kedua dulu. Silakan tergantung kepada dia akan menerapkan seperti apa gitu. Saya dari mana? Kalau saya pengalaman saya ya saya pada saat sebelum jadi tentara ya saya pernah ikut organisasi di Karang Taruna misalnya tuh. Terus di SMP pernah jadi pramuka gitu kan. Nah, baru setelah itu saya masuk ke akademi militer, di situ diberikan ilmu tentang tentang kepemimpinan dan di situ dipraktekkan. Di militer itu dipraktekkan. Sama sih di pegawai negeri sipil pun ilmu yang diberikan kepemimpinan dia praktekkan di dalam institusinya secara tidak langsung. Oh, saya beri ilmu itu dipraktekkan. Itulah laboratorium dari kepemimpinan seperti itu. Nah, kalau seperti orang partai, Pak, laboratoriumnya yaitu ada yang orasi gitu loh kan, ada yang demonstrasi di jalan, itu laboratoriumnya. Nah, ada laboratoriumnya, atau yang di TV, ada yang diskusi tentang politik, itu dia laboratoriumnya, mempraktekkan dia gitu. Praktekkan untuk berbicara dia bagaimana sih tentang gaya-gaya kepemimpinan di dunia politik. Seperti itu ya, Pak Cecep ya. Masih ada lagi? Masih ada banyak, Pak. Pak Jenderal. Masih banyak Pak. Enggak, silahkan. Boleh langsung aja nih Bu, Pak. Assalamualaikum Pak, Bu. Waalaikumsalam. Tadi ada poin yang saya catat Pak. Poin utama yang saya juga udah tahu dari sebelum-sebelumnya. Itu pemimpin harus bisa dipercaya Pak. Nah, saya kan kepala sekolah yang cukup muda ya Pak. Saya kepala sekolah kebetulan di Madrasah Alia Cijaura. Umur saya tuh masih 25 tahun Pak. Jadi dari segi umur pun saya jauh. Nah, waktu saya berpikir tentang bagaimana seorang pemimpin bisa dipercaya, saya teringat ada dua hal yang jadi poin minusnya saya Pak. Yang pertama itu saya kepala sekolah yang terlalu muda. Sedangkan anggota saya atau bisa dianggap guru-guru, bahkan ibu saya pun guru di sekolah saya menjadi bawahan saya. Itu adalah permasalahan yang menurut saya cukup vital. Terus permasalahan yang kedua itu saya dari segi pengalaman pun masih belum jauh. Masih belum jauh karena di S1-nya saya ngambil teknik Pak, bukan pendidikan. Jadi dari segi pengalaman dari dalam dunia pendidikan saya sangat jauh banget. Nah, saya ingin nanya Pak, bagaimana upaya saya biar bisa dipercaya? Sedangkan kalau dari kepemimpinan atau mimpin suatu organisasi, mungkin saya sebelum-sebelumnya udah pernah. Yang notabene umurnya jauh lebih muda daripada saya, sehingga saya bisa bergerak, saya bisa percaya diri. Sedangkan
di posisi saya sekarang ini ya umurnya juga udah jauh Pak. Umurnya udah bener-bener jauh. Terus saya juga tidak terlepas, kan saya santri Pak. Saya santri yang punya dogma bahwa orang yang lebih tua, bahkan guru saya pun harus saya hormati. Di lain sisi, mungkin sudah hal yang biasa, kepala sekolah negur beberapa stafnya, seperti yang disinggung-singgung pertemuan kemarin. Jadi pertemuan kemarin pun kita menyinggung banyak kepala sekolah. Saya sebenarnya pengen ngomong kemarin tuh, cuman kebetulan lagi kurang fokus, jadi ya susah untuk berbicaranya. Gitu mungkin Bu Dokter, Pak Jenderal, mohon pencerahannya Pak. Karena saya akui di beberapa program, mungkin anak muda punya visi yang baik, tapi penerapannya yang kurang. Visioner sekali mungkin. Terima kasih Iya. Pak Jenderal, Bu Dokter. Ya, makasih Pak Burhan. Jadi budaya kita itu etika tetap tidak boleh lupa ya, tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh lepas gitu loh. Kita melihat walaupun di dunia kepemimpinan ini dunia alam gitu, dunia alam alamiah gitu. Artinya bisa saja atasannya jadi bawahannya gitu, bisa saja bawahannya jadi atasannya. Itu alamiah gitu. Tapi sikap kepemimpinan itu harus dimiliki oleh setiap orang yang tadi saya sampaikan. Terlebih bagi kaum generasi muda gitu, kaum milenial gitu, milenial atau generasi sekarang generasi Z gitu lah. Karena Anda itu generasi Z disiapkan Anda itu sebagai suatu investasi bangsa loh. Untuk memajukan nanti Indonesia emas katanya itu kan, Indonesia maju gitu, perubahan gitu sebagainya itu. Nah, jadi generasi muda itu harus betul-betul Anda harus diasah jiwa kepemimpinannya itu dari mulai saat ini. Supaya apa? Supaya menjadi pemimpin yang diharapkan masa depan gitu. Melihatnya tidak dalam jangka sekarang tapi jangka ke depan gitu. Makanya kaum milenial inilah yang menjadi penentu bagaimana masa depan nanti bangsa kita ini gitu. Termasuk para santri apalagi santri itu kan. Santri itu masih sangat kuat idealisnya itu loh. Sangat kuat. Jadi tidak usah gugup, tidak usah kecil hati. Kalau menurut saya Pak Burhan, tidak usah kecil hati. Anda harus bangga malah gitu. Tetapi yang tadi saya katakan, budaya kita beda dengan budaya Barat. Tetap itu etika, budaya, sopan santun itu harus diterapkan. Jadi harus diterapkan. Anda kalau diberikan kesempatan terus nanti misalnya kaku, malah menjadikan pertanyaan gitu bagi kebawahannya. Jadi Anda harus sesuai dengan SOP yang Anda diberikan. Kepemimpinan yang diberikan kepada Anda itu merupakan suatu amanah yang sementara. Yang sementara. Anda tidak mungkin jadi pemimpin selamanya. Betul nggak? Hanya sementara. Betul, Pak. Hanya sementara gitu loh. Nah, pada sementara inilah Anda harus melakukan suatu perubahan-perubahan gitu. Berani untuk melakukan perubahan-perubahan, berani untuk memberikan terobosan-terobosan untuk mencapai tujuannya. Parameternya apa sih gaya kepemimpinan anak milenial sekarang? Parameternya yaitu kesuksesan, keberhasilan, tujuan gitu. Perubahan-perubahan itu parameternya itu aja gitu loh. Kalau di dunia SMA ya, Pak Burhan kepala sekolah SMA apa SMP? SMA, setingkat SMA ya. Parameternya gampang Pak Burhan. Bagaimana lulusan SMA Pak Burhan? Gitu loh. Bagaimana daya saing murid masuk ke SMA Pak Burhan? Parameternya itu aja. Kalau sebelum mungkin pemimpinnya Pak Burhan, pimpinannya sebelum Pak Burhan, sekolah itu yang masuk mungkin hanya 10, 20. Tapi dengan Pak Burhan ini bisa masuk mungkin sampai 50, 60. Parameternya itu. Oh, berarti kepemimpinan Pak Burhan itu bagus gitu. Nah, bagaimana dengan hasil didiknya gitu? Outnya nanti gitu. Hasil didiknya, oh sekarang anak-anak masuk ke universitas negeri ini bisa sekian persen, bisa sekian persen, bisa sekian persen. Nggak usah jauh-jauh. Itu merupakan satu tauladan kepemimpinan gitu, yang harus dicontoh. Oh, ternyata ada strategi-strategi atau ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Pak Burhan. Tidak usah disampaikan, itu akan menjadi suatu perhatian kepada yang lainnya, dan dia lingkungan nanti itu akan menerima. Dengan penerapan itu lingkungan akan menerima. Makanya gaya sifat kepemimpinan
yang era sekarang ini yang diterapkan tidak hanya banyak bicara, tetapi bagaimana dia bisa bekerja, bagaimana dia bisa membuktikan gitu dari hasil gaya kepemimpinan tersebut. Jadi saya katakan selamat Pak Burhan mendapat amanah ini, dan amanah ini tidak akan selamanya Anda pegang. Makanya kalau Anda tidak melakukan amanah ini dengan baik, ya maka Anda suatu saat akan menyesal. Manfaatkanlah amanah ini dengan baik, pertanggungjawabkanlah di dunia maupun di akhirat nanti, Pak Burhan. Itu ya. Makasih Pak masukannya Pak. Terima kasih. Bapak mau terus Pak? Masih banyak yang ngacung. Masih banyak yang penasaran Pak Jenderal. Jadi ini masih ada 4 orang. Mangga. Menarik. Cuman saya mau menambahkan mungkin untuk Pak Burhan tadi saya menyimak diskusi dengan Pak Jenderal ini bahwa karena tadi gen milenial ini yang menjadi pemimpin, berarti harus mampu menjadi agen perubahan ya Pak ya. Oh, iya. Itu yang utama. Terus yang berikutnya adalah proses adaptasinya yang harus segera gitu. Jadi jangan karena kemilenialnya sehingga tidak melakukan adaptasi. Yang berikutnya harus menjadi map maker, itu yang paling utama. Karena ketika kita masuk ke dalam organisasi, kita harus bisa memetakan kira-kira potensi-potensi apa yang bisa dikembangkan dan bagaimana kita memberdayakan dari potensi-potensi itu, Pak Burhan. Mungkin itu saja tambahannya. Hatur nuhun, Pak. Yang berikutnya mungkin Pak Yana Rohana. Pak Yana nggak ada ya? Saya Bu. Oh ada. Saya nggak ada Bu. Saya nggak ada ya. Mangga Pak Atep Hairudin. Pak Erwin setelahnya. Ya siap Bu. Terima kasih. Mangga. Atas kesempatannya Bu Dokter, kemudian Pak Jenderal. Saya dulu pernah membaca mengenai pemimpinan itu bahwa pemimpin yang baik itu adalah yang dapat membagi habis tanggung jawabnya kepada stafnya atau kepada bawahannya, sehingga pemimpin itu dianggap bisa membimbing bawahannya sehingga keberhasilannya bisa terukur. Yang saya tanyakan itu dalam hal apa saja itu yang bisa dia dibagi habis, atau bagaimana cara mengukurnya? Terima kasih. Membagi habis gitu, Pak. Membagi habis tugas. Jadi kalau uangnya enggak. Jadi itu adalah bahasa slogan, Pak. Bahasa slogan yang diterapkan oleh seorang pemimpin gitu loh. Artinya membagi habis itu, tugas itu tidak semua, seorang pemimpin tidak otoriter gitu loh. Tidak semuanya dia ambil alih gitu loh. Jadi ada istilahnya manajemen tertutup, semuanya diambil alih, tidak. Jadi harus sesuai dengan tugasnya masing-masing, harus profesional dengan bidangnya masing-masing. Kalau bidangnya pendidikan, maka diberikan kepada ahlinya pendidikan gitu. Kalau bidangnya ini, maka diberikan kepada yang lain. Itu adalah slogan-slogan yang membagi habis tugas, bukan membagi habis hasil, bukan gitu loh. Tapi membagi habis tugas itu semuanya. Jadi semuanya diupayakan, semuanya diperankan gitu loh. Semuanya diberikan tanggung jawab. Artinya bahwa seorang pemimpin mempercayai kepada staf-stafnya atau kepada bawahannya sesuai dengan bidang-bidangnya. Bawahan, kalau kita berikan pekerjaan, itu akan lebih senang. Pekerjaan dipercaya, dipanggil, diarahkan, itu akan lebih senang daripada dia didiamkan. Mungkin ada seorang bawahan yang salah, yang tidak nyambung aja terus gitu. Kalau dia dibiarkan, ada seorang pemimpin yang membiarkan. Karena sehingga dibiarkan dia. Sebetulnya itu bukan hal yang benar, itu hal yang salah. Tugas seorang pemimpin dipanggil. Dia diberikan kepercayaan 1 kali, diberikan kepercayaan 2 kali, dia diarahkan, dibimbing dan lain sebagainya. Itu tugas pemimpin. Agar apa? Agar semua bidangnya itu bisa dilaksanakan dan mengerti tentang tugasnya. Itulah yang slogan-slogan yang dikatakan bahwa membagi habis tugas itu.
Di pekerjaan atau kegiatan itu tidak dilakukan atau tidak diambil alih oleh pemimpin, tidak, tetapi dibagikan kepada sesuai dengan bidangnya. Pemimpin itu kan leaders kan, dia stick ordernya tenang aja gitu loh. Jadi tidak harus ini mah pekerjaan bagian tukang sapu nggak usah, pemimpin pagi-pagi nyapu-nyapu ruangan nggak usah gitu, nggak usah gitu loh. Bagikan, kasihkan kepada yang lain sesuai bidang tugasnya. Disitulah seorang pemimpin butuh 2 faktor, 1 keilmuan, 2 praktek. Itu seorang pemimpin itu butuh itu, Pak. 1 keilmuan, 2 praktek. Makanya di era sekarang, di generalisasi sekarang, kita dibutuhkan tidak hanya belajar itu secara linear, tidak. Tetapi kita harus belajar itu secara global. Karena sekarang dibutuhkan itu. Karena dunianya udah campur aduk gitu loh. Udah campur aduk. Sekarang itu udah campur aduk. Ini masuk, ini masuk, ini masuk, ini masuk. Makanya institusi-institusi tidak menerima karyawan secara linear juga, kecuali mungkin ya keguruan itu lebih masih fokus ke situ gitu. Tapi ada juga keguruan yang dia menerima praktisi untuk memberikan dipanggil untuk sebagai motivator, memberikan motivasi dan lain sebagainya gitu. Seperti itu dikaitkannya. Jadi itu adalah membagi tugas itu slogan-slogan, Pak. Slogan-slogan ya. Jadi semuanya jangan diambil alih lah seorang pemimpin gitu. Tapi dilatih, diajarkan, dididik anak buahnya agar tugas itu bisa terbagi, bisa habis seperti itu. Itu Pak ya, Pak siapa tadi itu Pak Atep ya, Pak Atep. Pak Jenderal dan Ibu Dokter. Mangga Pak Erwin. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan Pak Jenderal, nama saya Erwin. Iya Pak Erwin. Saya juga dosen pembimbingnya Bapak loh Pak. Oh alhamdulillah. Jadi kenalin. Terus kemarin injury time saya nggak kebagian bertanya. Makanya saya alhamdulillah karena sudah kesorean tempo hari Pak. Oh iya. Nah, saya juga tadi khawatir ini injury time lagi, jangan-jangan nggak kebagian lagi. Nggak lah, saya dimarahin Bu. Kalau saya Iya. keburu dimarahin Bu Oke, nanti saya nggak mau. Iya. Jadi sampai jam berapa, saya jangan melebihi maghrib. Oh kemarin sampai maghrib ya kita ya. Siap. Izin Pak Jenderal bertanya, saya mengamati bahwa kepemimpinan di Indonesia itu ternyata tidak terlepas dari satu pengaruh ataupun kepemimpinan yang berdasarkan ketokohan. Ini terbukti dari beberapa pemimpin itu ternyata bisa memegang beberapa jabatan pemimpin ataupun jabatan ketua itu dengan organisasi yang cukup banyak dan cukup besar. Saya ambil contoh, ada seorang pemimpin yang memegang jabatan ketua itu lebih dari 10 organisasi. Sementara organisasi tersebut adalah secara struktur itu dia gemuk, Pak. Dalam pengertian semua sub-sub kegiatan ataupun bidang sudah ada semua dalam satu organisasi tersebut. Sementara beliau memegang lebih daripada 10 tadi yang saya sebutkan contoh. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin seorang gaya kepemimpinan berdasarkan pengaruh atau ketokohan di Indonesia ini bisa tetap terjaga dengan situasi dan kondisi sekarang yang menuntut orang itu serba cepat, serba instan, dan juga berinovasi, sehingga memang ketokohan ataupun keandalan dari seorang pemimpin itu sangat dibutuhkan oleh organisasi tersebut. Sementara beliau yang saya maksudkan itu memegang lebih dari 10 organisasi dan besar. Bagaimana tanggapan Pak Jenderal? Izin. Sebenarnya kalau di negara maju tidak seperti itu, Pak. Kenapa tidak seperti itu? Karena sumber daya manusianya sudah bagus. Mereka sudah melaksanakan sesuai dengan SOP-nya masing-masing. Mereka sudah melaksanakan sesuai tanggung jawab masing-masing gitu. Jadi dan dia tidak mau diberikan lebih. Kalau kita seperti Pak Luhut ya. Pak Luhut itu jabatannya banyak sekali gitu di negara kita itu. Nah, kita negara berkembang gitu. Sumber daya manusia kita masih membutuhkan, kita masih menggodok sumber daya manusianya gitu. Nanti kalau kita sudah menuju ke negara maju, kita sedang menuju ke negara maju. Kalau nanti kita sudah menjadi negara maju, kita tidak akan melakukan seperti itu.
pasti tidak akan melakukan seperti itu. Karena itu tumpang tindih sih sebetulnya sih, tumpang tindih. Hanya yang bekerja sebetulnya yang lebih dominan kepada yaitu hanya bawahannya saja. Nah, dia hanya sebagai manajernya aja gitu loh. Karena tidak mungkin sampai sedetil-detilnya tahu tentang bawahannya. Nah, ada yang turun-menurun ya, kepemimpinan yang turun-menurun yang menjadikan menjadikan panutan. Biasanya di pondok pesantren, Pak. Karena kalau di pondok pesantren itu menerapkan gaya kepemimpinannya karismatik, Pak. Karismatik. Seorang kiai itu menerapkan gaya karismatik gitu. Jadi apa yang dilakukan seorang kiai itu sangat dijadikan contoh oleh santrinya, oleh muridnya. Hanya itu mungkin yang lebih kuat sekarang budaya kepemimpinan gaya karismatik itu masih diterapkan di lingkungan pondok pesantren kalau menurut saya gitu loh. Tapi kalau yang tadi Bapak tanyakan sebetulnya tidak pas itu menurut saya. Pak Luhut mengoperasionalkan beberapa tempat gitu loh, beberapa kementerian gitu loh. Sebetulnya tidak. Ya itulah karena perbedaannya masih bedanya di negara-negara besar kayak Amerika gitu loh ya, di Korea gitu, Singapura. Mereka sudah negara maju, mereka sudah menerapkan kepemimpinannya yang sangat profesional gitu. Satu. Jadi fokus banget gitu loh. Bekerjanya itu fokus banget. Dan dia menguasai bidangnya. Sangat menguasai bidangnya. Disitulah seorang pemimpin menjadikan contoh tauladannya di situ, sebagai gurunya di situ, sebagai didiknya di situ, dia sebagai perubahannya di situ gitu. Dia sebagai inovatornya di situ seperti itu. Di kita menuju ke situ, Pak. Kita menuju ke situ. Nanti kalau kita udah menjadi negara maju, kita sekarang membentuk sumber daya manusianya yang kuat, maka kita akan seperti negara-negara lain, akan masing-masing seperti itu. Nah, bisa juga tergantung kepada kebijakan ya. Contohnya gini, satu organisasi ada satu bidang yang ketua bidangnya mungkin sakit, ketua bidangnya mungkin karena masalah apa, akhirnya di-cover dulu gitu, diambil alih dulu sementara. Itu pun harus ada waktu. Paling cepat itu 3 minggu, Pak. Setelah 3 minggu harus segera ini. Tapi kadang-kadang di kita ya masih ada budaya-budaya saya suka sama ini gitu. Saya senang, saya lebih dekat sama ini gitu loh. Contohnya saya masih ada yang tidak pas tentang penunjukan pejabat gubernur ya yang sekarang kosong gitu kan, wali kota sekarang kosong. Akan lebih efektif apabila ditunjuk misalnya sekdanya, lebih mengerti tentang dan lain sebagainya. Tapi misalnya menunjuk dari pihak luar gitu kan. Tetapi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain dalam konteks mungkin keamanan dari intern ke dalam, bisa saja seperti itu. Banyak pertimbangan-pertimbangan. Seperti itu ya, Pak Erwin. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Jenderal. Terima kasih. Buke, Tosep. Pak Tony dan Pak Iman O3 dengan Bu Winda. Enggak. Kejantan Bu, tos di Waler tadi. Oh, tos di Waler, mangga Pak Tony. Sugeng yang belum, Bu. Oh iya, Pak Sugeng belum, sebentar Pak. Pak Tony dulu. Oh, siap. Udah nyampe ya Pak Sugengnya? Oh, sudah Bu, sudah Bu. Memperhatikan terus saya tadi. Mangga Pak Tony dulu, mau Pak Sugeng dulu. Baik, saya dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Dokter, Pak Bu Dokter, kemudian rekan semuanya. Sebetulnya dari awal tadi mencermati beberapa pertanyaan dan jawaban yang sudah dijawab oleh Pak Jenderal itu sudah mewakili. Namun ada satu hal mungkin Pak, yang namanya pemimpin itu kan sosok yang memang harus menginspirasi, memotivasi, dan mengendalikan konflik. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana jika seorang pimpinan bukannya mengendalikan konflik, tapi dia menciptakan konflik untuk meningkatkan pamornya di hadapan bawahannya. Karena memang taruh dia baru diangkat menjadi seorang pemimpin, dia ciptakan konflik di antara bawahannya. Sehingga bawahannya tersebut yang tadinya memang loyal untuk bekerja lembaga, akhirnya kan menjadi dualisme antara loyal ke lembaga dengan loyal ke pimpinan. Nah, bagaimana pandangan Pak Dokter mengenai fenomena tersebut? Apakah hal itu masih bisa disebut seorang pemimpin
atau memang bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Tony, konflik itu tidak dalam manajemen konflik itu tidak semuanya negatif. Konflik itu positif, konflik itu bisa negatif. Jadi seorang pemimpin apabila menciptakan konflik itu bagus, bisa saja. Karena mungkin harus dibuat seperti itu gitu loh. Untuk menjadikan kondusif gitu ya, untuk menjadikan lebih maju ke depan, untuk memberikan motivasi dan lain sebagainya gitu loh. Itu bisa dilakukan seorang gaya-gaya itu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan seorang pemimpin gitu loh. Jadi bukan berarti konflik itu menciptakan konflik seorang pemimpin itu salah, tidak. Jadi seorang pemimpin menciptakan konflik itu karena ada penyebabnya dan harus dilakukan seperti itu. Di dalam teori manajemen konflik, tidak semuanya konflik itu dikatakan negatif. Jadi konflik itu bisa positif dan banyak seorang pemimpin yang melakukan hal-hal seperti itu untuk menjadikan kondusif gitu loh, menjadikan solusi menjadikan solusi konflik itu. Jadi itu ya Pak Tony ya. Jadi Pak Tony boleh melakukan, saya akan menciptakan konflik nih di lingkungan saya agar yang tidak pro sama Pak Tony itu bisa terbawa gitu loh. Itu tergantung dari lingkungan permasalahannya apa gitu. Banyak sekali Pak Tony, banyak sekali manajemen konflik itu diterapkan, itu banyak gitu. Ya. Jadi bukan negatif loh, konflik itu tidak semuanya negatif. Jadi konflik itu boleh diciptakan gitu loh. Seperti itu. Silakan. Nah, sekarang pemerintahan sedang menciptakan konflik, sedang menciptakan konflik gitu. Tidak negatif, tidak gitu loh konflik itu. Ya itu ya. Bu Winda, silahkan terakhir Pak Sugeng. 2 lagi Pak Jenderal, punten. Ya, bukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Bu. Perkenalkan Pak, saya Winda. Saya pembimbingnya Bapak Pak kebetulan. Oh, alhamdulillah. Itu kita justru dari sekarang ya. Ya, begini Pak. Sebetulnya pertanyaan-pertanyaan tadi sudah mewakili, tetapi memang ada satu hal yang ini belum ditanyakan gitu ya. Misalkan ada seorang pemimpin Pak, taruhlah seorang wakasek. Beliau itu mempunyai anak buah banyak ya Pak ya, tetapi setiap ada informasi apapun tidak diinformasikan lagi ke stafnya. Nah, menurut Bapak ini gaya kepemimpinan apa yang seperti ini Pak? Itu saja mungkin Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Winda. Jadi kalau Bu Winda nanti diberikan amanah untuk menjadi seorang pemimpin, apabila mendapat masukan-masukan dari bawahan, tidak semua masukan itu harus disampaikan ke bawahan lagi atau ke stafnya lagi. Ada yang harus porsinya, pudingnya atau porsinya itu untuk pemimpin sendiri, hanya untuk Bu Winda yang diketahui. Ada yang harus disampaikan ke bawahan. Dia namanya gaya kepemimpinan fleksibilitas itu namanya. Jadi dia supel sekali gitu. Bisa dia, oh ini mana yang harus disampaikan kepada bawahan. Kalau ini disampaikan kepada bawahan, maka nanti akan menjadikan rame lah gitu, seperti itu gampangnya gitu, rame gitu loh. Oh ini tidak harus ke bawah, ini cukup untuk porsi saya, berarti sama saya pegang gitu. Nanti tinggal saya pertimbangkan. Itu pun tidak disampaikan kepada staf gitu. Biasanya itu secara rahasia. Kalau ada klasifikasi itu informasi klasifikasi rahasia seperti itu. Tetapi oh ini informasi ini misalnya harus disampaikan ke bawahan. Contohnya bulan depan nanti akan mendapatkan tambahan gaji. Oh itu harus disampaikan ke bawahan. Untuk bawahan itu disampaikan ke bawahan. Jangan sampai tidak disampaikan ke bawahan. Itu dari orang yang malas akan jadi berubah jadi baik gitu, seperti itu. Jadi wajar kalau seorang pemimpin, bukan wajar gitu, seharusnya seorang pemimpin harus bisa memanage tentang informasi ya. Jadi kalau misalnya ada informasi yang tidak disampaikan ke bawahan, ke stafnya, berarti informasi itu porsinya hanya untuk pemimpin saja dikaji. Tapi nanti keputusannya pasti akan disampaikan, hasilnya akan disampaikan ke bawahan, seperti itu. Pasti akan membagi-bagi, dia akan memanage tentang ini harus disampaikan ke bawahan, ini tidak, karena butuh sarannya itu gitu, butuh masukan dan lain sebagainya. Seperti itu Bu. Itu bagus tuh. Gaya pemimpinan seperti itu bagus. Rata-rata seorang pemimpin besar itu, katakan saya pemimpin besar ya, institusi besar,
dia akan melaksanakan gaya kepemimpinannya fleksibilitas seperti itu, fleksibel dia itu, mana yang harus disampaikan, mana tidak, mana untuk saya diri saya sendiri gitu loh, atau mana untuk secara umum, itu seperti itu. Itu Bu ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yang terakhir Pak Sugeng, silahkan. Baik, terima kasih Bu. Selamat sore lagi Pak Jenderal. Selamat sore Mas Sugeng. Nah, terima kasih Pak. Saya ngikuti paparan Bapak nih dari Lembang tadi sampai Bandung nih. Wah, luar biasa. Ya, biasanya saya kalau di Supirik itu ngantuk Pak. Tapi tadi itu karena materinya buat saya sangat menarik, jadi saya betul-betul melotot terus nih. Ya, jadi ya sangat-sangat luar biasa Pak. Makanya saya ada yang saya sharing ke Bapak nih, tolong saya diluruskan kalau nanti ini ada yang keliru Pak di pemahaman saya Pak ya. Jadi kalau menurut saya Pak, saya sering mendengar yang namanya pemimpin, ada juga pimpinan kan gitu Pak ya. Iya, iya. Terima kasih. Jadi ada pemimpin dan pimpinan ya Pak. Iya. Nah yang namanya buat saya, kalau yang namanya pemimpin itu memang dia sudah dari lahir seperti yang Bapak sampaikan tadi ya. Intinya kan pemimpin itu kan mempengaruhi perilaku orang lain kalau menurut saya Pak ya. Nah sementara kalau pimpinan itu kan ditunjuk. Nah kasus-kasus yang tadi ditanyakan banyak teman-teman itu kan memang banyak penunjukan nih, udah masih muda ditunjuk, ada lagi belum menjadi pemimpin sudah siap-siap jadi pemimpin atau ditunjuk kan itu. Buat saya intinya saya setiap orang dari kecil memang harus menjadi seorang pemimpin menurut saya ya Pak ya. Ya kalau saya itu terus begini Bapak, apa namanya, intinya adalah bagaimana menjadi seorang pemimpin yang efektif, itu yang penting menurut saya. Jadi apapun gayanya yang penting efektif. Jadi pemimpin itu adalah melakukan hal yang benar. Sementara kalau yang tadi pimpinan atau manajerial itu kan melakukan sesuatu dengan benar kan gitu Pak. Nah di sini kalau pengalaman saya sendiri Pak, itu akhirnya saya kerucutkan saja. Jadi kalau menjadi pemimpin yang efektif ya dia harus lebih pinter daripada anak buahnya. Kemudian menjadi pendengar yang baik, yang pasti harus sebagai motivator terus-menerus, dan dia lebih kreatif, lebih inovatif dari anak buahnya, dan tentu lebih banyak ide daripada anak buahnya. Itu yang saya ya jalani selama ini saya dimanapun berada, dan saya belum tahu artinya masih banyak hal yang lain yang nanti saya tanya ke Bapak. Jadi apakah yang saya sampaikan ini salah apa benar gitu, bahwa gaya itu kan banyak kan Pak, ada otoriter, demokratif, segala macam tuh, ada delegatif, transformasional dan lain-lain. Nah, kalau menurut Bapak, gaya kepemimpinan yang efektif bagi seorang pemimpin di lingkungan kependidikan itu pakai gaya yang mana menurut Bapak? Karena begini Bapak, saya itu tidak akan pernah melakukan gaya demokratis ketika saya menjabat sebagai seorang, waktu saya jadi manajer, direktur di salah satu perusahaan dulu. Karena buat saya yang namanya pemimpin ya begini, dan seterusnya gitu Pak. Dan memang mereka ya harus nurut, dan seterusnya. Ya tentu memang pemimpin itu lebih banyak ke arah attitude, etika kan gitu kan Pak, karena dicontoh. Nah sekarang, kalau yang sekarang ini Pak, di dunia pendidikan itu yang mana yang paling pas, yang paling efektif menurut Pak Jenderal? Maaf nih Pak, terima kasih. Seorang pemimpin untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien, seorang pemimpin harus mampu menggerakkan semua sumber daya manusia yang ada di lingkungannya. Itu sumber daya manusianya, gitu ya. Selain sumber daya manusianya, dia harus bisa memanfaatkan atau mengolah sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Dia harus bisa memanfaatkan atau membenahi sarana prasarana yang ada di lingkungannya. Dia harus bisa bagaimana menjalankan anggaran yang ada di situ. Gitu. Dia bagaimana harus menerapkan waktu. Kalau itu sudah bisa dilaksanakan semuanya itu Pak Sugeng, maka
tujuannya adalah bagaimana menerapkan kepemimpinan yang efektif dan efisien. Seperti itu. Tapi kalau tidak bisa memanfaatkan mengolah itu semuanya, pasti nanti ada kerancuan dalam salah satu. Nah, kalau Pak Sugeng mana gaya kepemimpinan seperti apa? Gaya kepemimpinan itu fleksibel, Pak Sugeng. Kadang-kadang kita bisa menerapkan gaya kepemimpinan otoriter, bisa saja seperti itu. Kadang-kadang kita bisa menerapkan gaya kepemimpinan demokrasi, bisa saja seperti itu. Kadang-kadang kita bisa menerapkan gaya kepemimpinan yang mungkin gaya kepemimpinan kekeluargaan, bisa saja. Tergantung kepada situasi yang dihadapi oleh seorang pemimpin gitu loh. Tidak harus seorang pemimpin menerapkan gaya kepemimpinannya otoriter terus, tidak bisa seperti itu Pak Sugeng. Tergantung. Jadi pada akhirnya outputnya ya Pak ya yang dilihat hasil dari kepemimpinan itu ya Pak ya. Efektif dan tidaknya. Itu Pak ya. Iya. Tetapi kalau di lingkungan itu dari mulai sumber daya manusianya, sumber daya alam yang ada di situ ya, sumber daya alam yang ada di situ, sarana prasarana dan lain sebagainya itu bisa dimanfaatkan oleh seorang pemimpin, bisa dikerjakan oleh pemimpin, bisa diolah oleh seorang pemimpin, bagaimana dia mengelola dana yang ada walaupun kecil gitu seperti itu ya. Nah, pasti akan memanfaatkan. Itulah yang dinamakan dengan efektif dan efisien. Cuman gayanya bebas, monggo mau menerapkan seperti apa tergantung lingkungan. Namun bara randel mah Pak Sugeng ya sering ini ya otoriter dikit lah. Kan tugas pemimpin itu hanya dua Pak Sugeng. Ya. Nah, sekarang saya tanya, tugas pemimpin itu apa menurut Pak Sugeng? Mengarahkan, membimbing ya menuju mencapai tujuan Pak. Nah, boleh. Pak Tony apa tugas pemimpin? Tugasnya adalah memberdayakan orang, Pak, menurut saya. Boleh, betul itu betul. Pak Tony, menurut Pak Tony apa tugas pemimpin, seorang pemimpin? Tugas pemimpin ya POAC, Pak. Planning, merencanakan, mengorganisasi, kemudian melaksanakan, mengevaluasi, itu kan mengkontrol. Iya. Iya. Catat ya ini ya. Tugas pemimpin itu hanya dua. Satu menegur, dua memberikan kesejahteraan. Udah itu dua. Ya, noted Pak. Loh, iya. Keren. Oh iya, menegur dan memberikan. Iya, tapi Pak Jenderal, itu betul. Kalau apakah bawahan juga bisa menegur seorang pemimpin? Loh, tugas pemimpin itu menegur dan memberikan kesejahteraan. Bapak negor terus tapi tidak memperhatikan kesejahteraan, yang nggak bisa. Bullshit. Bisa ditinggalkan, Pak. Betul nggak? Ya. Pak Jenderal, saya catat huruf besar sih Pak Jenderal. Saya catat huruf besar Pak Jenderal. Catat nggak itu? Mantap. Dua Ya. itu. Menegur dan memberikan kesejahteraan ya Pak ya. Iya. Ya. Pak, itu aja dua tugas pemimpin itu Pak. Jangan kalau tidak saya Dok, apa? Nggak usah ditegur Dok. Apa Pak Erwin? Nggak usah ditegur, nggak usah, pokoknya kesejahteraan aja siapin. Betul kan? Nggak usah ditegur, udah siapin aja kesejahteraan. Pasti lancar, insya Allah. Itu tuh harus dicatat itu. Silakan diskusi dengan siapa, dengan ahli pakar apa. Dari saya, tugas pemimpin itu hanya dua Pak, gitu, dari Pak Yusuf gitu, dosen saya. Menegur dan memberikan kesejahteraan gitu loh. Setuju Pak. Semoga Pak Jenderal jadi rektor. Amin. Amin, Mbak. Amin. Karena tidak ada lagi yang bertanya ya Pak ya. Iya, udah maghrib. Terima kasih banyak Pak Jenderal. Sangat banyak sekali pencerahannya dan membuat kita semangat. Alhamdulillah Bapak dan Ibu juga mengikuti kuliahnya nggak pada ngantuk ya Bapak Ibu, sehingga memang menarik sekali. Mantap Bu. Kepemimpinan ini, dan insya Allah bisa diimplementasikan. Ya betul, di organisasi Bapak dan Ibu semua. Tadi yang terakhir, highlight dari pertemuan ini, semoga Bapak dan Ibu yang menjadi pemimpin bisa menegur dan bisa memberikan kesejahteraan. Amin. Hatur nuhun semua Bapak dan Ibu. Allah kita ketemu lagi secara daring kalau Bapak dan Ibu ada permasalahan ketika melakukan tugas individunya. Nanti mangga kan. Minggu depan kita berdiskusi
bagaimana cara penulisan, bagaimana menulis di jurnal nasional maupun di jurnal internasional, tips and triknya sehingga Bapak dan Ibu bisa melaksanakan tugas kelompoknya dan tugas individunya secara baik. Hatur nuhun. Yang paling utama untuk Pak Jenderal, paparannya sangat menarik sekali. Hatur nuhun Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Kita akhiri pertemuan kita sore ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berkah kepada semua. Hatur nuhun, mohon izin live duluan Bapak. Ya, terima kasih semuanya. Salam hormat saya untuk Pak Jenderal. semuanya. Selamat. Terima kasih Pak Jenderal, semuanya teman-teman. Izin masih ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Siap, Besok jam 7, Bapak Ibu. Besok jam 7.30 ya. Jam 7 kita masuk Zoom ya, karena jadi bukan jam jadi sore nggak ada ya? Sore nggak ada. Kita pagi ya. Jam 7. Itu berlaku terus atau tentatif, Kang? Jam 7 sampai ke berapa? Barusan ada info digeser jadwalnya. Mudah-mudahan mah berlanjut terus ya. Amin. Harus. Amin, betul. Amin. Siap. Nanti Pak Tatang bahagia, Pak Tatang. info terbaru saya update kalau ada dari kan Sabtu depan Mas sorenya langsung ke Pas Sugeng ngopi bareng. Betul. Kan angin dong di Cikole. Iya, benar. Pulang biasa jam 10. Udah pakai seragam kaos lagi ya, mantap. Oh, iya. Mantap. Dipoto di kafe Pak Sugeng. Kata Pak Sugeng mau disejahterakan katanya. Iya, amin. Pas Sugeng Terima kasih Mas Bos. Ayo, makasih ya teman-teman. Pak Yus, nuhun pisan Pak Yus. Assalamualaikum. Sami-sami. Nuhun sadayana. Assalamualaikum. Nuhun ke sadayana. Assalamualaikum. Salam. Pak Bari masih ada Pak Bari? Yang terakhir Pak Imam nih kayaknya. Pak bagus Imam jaga gawang. Luar biasa sekali tadi, mantap sharingnya. Panitra, nanti hari Jumat bareng Pak. Siap, Iqbal. Berkabar. Saya nyupir. Oke. Dengan teman-teman pengen ketemu minggu depan insya Allah. Amin. Siap. Pada nggak sabar. Oke. Mohon izin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Iwan, hati-hati di jalan menuju nyetiran. Pak Iwan, hati-hati. Insya Allah, hatur nuhun doana Pak Imam. Siap. Betul Pak. Mudah-mudahan selamat Pak sampai tujuan. Amin. Siap. Ditutup lumayan penak di kampusnya. Insya Allah, amin Pak. Mudah-mudahan sehat sadayana. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam.